Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian teman-teman penderita asam lambung? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sudah lama saya tidak mengupload video karena banyak kesibukan teman-teman. Salah satunya saya ini sedang berkebun, dan hari ini saya akan mencangkul ataupun membedeng. Rencananya itu mau menanam sayur, nggak tahu sayur apa, cabai atau terong atau sayur-sayur apa, nggak tahu, saya belum kepikiran. Yang penting saya mencangkul terlebih dahulu teman-teman. Dan sebelum mencangkul di pagi hari ini, saya sempatkan untuk sudah sarapan, saya ngopi terlebih dahulu teman-teman. Nanti habis ngopi saya beraktivitas sebentar mencangkul, mungkin 1 jam, karena saya akan pergi untuk berjualan. Seperti biasa kegiatan saya sebelumnya masih berdagang teman-teman. Jadi saya pagi-pagi itu bekerja di kebun, setelah itu saya kembali berdagang ataupun berjualan, dan sorenya saya ke kebun lagi teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Semoga kalian cepat sembuh dan terinspirasi dari pengalaman saya ini. Nah, inilah teman-teman kegiatan saya setiap hari sudah 1 minggu ini. Kegiatan kita itu sebagai penderita anxiety ataupun penderita asam lambung wajib mempunyai kegiatan. Kalau saya pribadi teman-teman sudah sembuh. Untuk kalian teman-teman yang masih mengalami penyakit asam lambung ini, silakan kalian beraktivitas agar kalian itu tidak selalu memikirkan penyakit, tidak selalu berdiam diri. Karena dengan berdiam diri mungkin keringat kita tidak keluar teman-teman. Nah, apabila keringat kita tidak keluar teman-teman, maka itu penyakit-penyakit itu bertumpuk dalam. Jadi kalau kita berkeringat, kalau kita itu beraktivitas, selain kita itu mengeluarkan keringat, pikiran kita juga lebih fresh teman-teman. Karena dengan kita beraktivitas, kita itu fokusnya itu ke kerjaan kita teman-teman. Seperti ini, saya ini teman-teman, saya fokus merumput, mencangkul, dan juga membuat bedengan. Memang sih saya itu tidak bisa melakukan ini sepanjang hari teman-teman, karena kegiatan saya banyak, saya juga berjualan. Nah, di video ini teman-teman saya hanya memotivasi saja bahwa mantan penderita asam lambung ataupun anxiety disorder bisa bekerja kembali, bisa normal kembali, bisa beraktivitas seperti biasanya teman-teman, asalkan kalian sudah sembuh. Makanya teman-teman, kalian harus sembuh dari penyakit asam lambung ini. Untuk teman-teman sekalian yang masih di fase-fase awal menderita penyakit asam lambung ini, tetap semangat, tetap bersabar, karena penyakit ini butuh proses, butuh kesabaran, dan juga butuh doa teman-teman. Dengan kalian berproses, kalian akan mempelajari semua gejala-gejala yang ada di tubuh kalian, semua gejala-gejala yang kalian rasakan. Dengan mempelajari itu, kalian akan belajar penyebab kalian kumat itu apa, penyebab kalian itu mengalami anxiety itu apa, kecemasan itu apa. Jadi pencetusnya itu bisa kalian antisipasi teman-teman. Ayah nggak beli bumbu apa itu ya? Hah? Bumbu apa itu ya? Bumbu pindang. Pindang atau rendang? Ayah ngomong tadi beli bumbu pindang, nggak tahu. Ngapa salah ya? Bumbu apa itu? Bumbu rendang itu. Bumbu rendang? Bumbu pindang nggak olah itu. Saya nggak tahu ya. Bumbu pindang itu suka sayur-sayur lah ya. Ayah nanya tempat beli tepung tadi itu. Oh, itu bumbu basah ya. Bumbu basah. Bumbu pindang tuh yang itu nah bungkus, yang di serai, lengkuas, daun itu, salak. Nggak tahu ayah bu, ayah tidak pernah masak ya. Apa tidak pacak pakai bumbu tuh? Tak, kacang kan udah sedap. Mendancur kayak gitu. Pakai Sayur bentuk apa ya? Hah? Sayur
sayur. Pakai bumbu lain baik tak tuh? Enggak, sayur itu aja. Apa? Cuman tahu tai-tai. Tahu. Tim. Peti itu untuk ini lalapan. Sebenarnya biasanya penderita asam lambung ini orangnya itu suka malas-malasan. Biasanya itu sering sekali maunya rebahan saja, berdiam diri di rumah, berdiam diri di kamar, takut akan keramaian, takut bepergian. Nah, kita itu teman-teman, kita harus melawan rasa ketakutan kita itu teman-teman, agar proses penyembuhan kita itu cepat sembuh teman-teman, cepat berjalan. Dengan kita melawan segala sensasi, segala ketakutan yang kita takutkan ataupun kecemasan yang kita takutkan, maka teman-teman, mental kita itu akan kembali tumbuh untuk bangkit dari penyakit asam lambung ini. Karena penyakit asam lambung ini semakin kita sering berdiam diri, semakin kita mengunci di kamar, berdiam diri di kamar, mengurung diri di kamar, dan juga jarang bersosialisasi, maka penyakit asam lambung ini akan menjadi-jadi teman-teman. Rasa mungkin nanti kita akan terkena penyakit fobia sosial, ataupun tidak mau berkerumun dengan orang-orang, tidak mau berkumpul ataupun berada di keramaian. Nah, kalau rasa ini dipupuk teman-teman, rasa fobia sosial ini ataupun kecemasan untuk berkumpul dengan orang-orang ini kita pupuk, kita diamkan, kita terus-menerus berdiam diri di kamar, maka ini akan tumbuh membesar sehingga kita itu teman-teman sulit untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, kuncinya teman-teman, kalau kita menderita penyakit asam lambung ataupun menderita anxiety, kita itu harus belajar bersosialisasi. Karena dengan bersosialisasi ataupun berkegiatan teman-teman, kita itu akan menumbuhkan rasa percaya diri ataupun hormon-hormon yang ada di diri kita itu akan tumbuh secara alami ataupun secara alamiah pokoknya, bukan melalui obat, bukan melalui rangsangan dari dokter dan sebagainya. Kita akan sembuh lebih awet teman-teman, ataupun lebih normal ketika kita sembuh dari penyakit asam lambung ini, ketika kita menjalaninya dengan secara alamiah. Adapun orang-orang menyembuhkan penyakit anxiety ataupun asam lambung secara medis, mungkin bisa sembuh teman-teman untuk penyakit yang namanya asam lambungnya, tapi untuk penyakit yang namanya kecemasan ataupun mentalnya itu sembuh dengan cara dengan cara medis itu. Apabila dia kumat kembali teman-teman, biasanya itu akan lebih parah karena dia itu tidak bisa menahan emosionalnya ataupun tidak bisa menjaga emosionalnya, sehingga ketika dia tidak lagi memakai obat-obatan dari dokter dan sebagainya, maka kumatnya itu akan lebih parah teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, ketika kalian menderita penyakit asam lambung, mungkin kalian ke dokter itu nggak apa-apa teman-teman. Memang kita harus ke dokter setelah kita tahu penyakit kita itu setelah kita pastikan memang kita itu menderita penyakit asam lambung, kita ke dokter dan rupanya tidak sembuh juga, maka kalian harus menjaga yang namanya pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir. Nah, ketika kalian sudah menjaga ini teman-teman dalam hitungan bulan ataupun minggu, tergantung orangnya masing-masing, maka kalian akan sembuh secara alamiah. Ketika kalian kumat, kalian sudah tahu cara mengantisipasinya. Dan begitu juga dengan rasa kecemasan ataupun anxiety-nya teman-teman. Ketika kalian sembuh secara alamiah, kalian itu akan lebih mudah untuk menanganinya, karena kalian tahu bagaimana cara ketika kalian itu kumat, bagaimana cara menanganinya teman-teman. Jadi penyakit asam lambung ini teman-teman memang agak lama, memang agak susah sembuh. Apalagi bagi orang-orang yang introvert ataupun orang-orang yang sering berdiam diri ataupun jarang bersosialisasi, itu kemungkinan akan susah sembuh teman-teman, karena penyakit ini menyerang mental, menyerang pikiran, sehingga kalau kalian tidak mampu mengelola pikiran kalian, memanage pikiran dan emosi kalian, maka penyakit ini akan susah untuk sembuh teman-teman. Sekarang itu teman-teman, saran saya, lakukan aktivitas setiap hari walaupun tidak terlalu berat. Kalian harus beraktivitas, bersosialisasi, mengobrol dengan orang sekitar, bepergian, dan juga
lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Jangan menunggu kalian itu sembuh total untuk melakukan aktivitas, teman-teman. Karena dengan kalian menunggu nanti sembuh untuk melakukan sesuatu, percayalah teman-teman, kalian itu tidak akan sembuh. Saya sarankan ketika kalian bisa melakukannya, kalian lakukan. Walaupun napas kalian tersengal-sengal, walaupun napas kalian itu terasa pendek, saat kalian melakukan aktivitas misalnya bekerja ataupun bertani, berjualan, berdagang, ngojek dan sebagainya, lakukan saja teman-teman. Nanti apabila kalian kumat, kalian minggir, kalian antisipasi minum air hangat ataupun minum makan dan sebagainya. Dan ketika kalian sudah enakan, sudah redahan, kalian lanjutkan kembali aktivitas kalian. Ulangi terus-menerus kegiatan seperti ini. Karena dengan melakukan kegiatan seperti ini, ketika kita bekerja kumat, kita bekerja lagi kumat lagi, nggak apa-apa, terus-menerus seperti itu teman-teman. Nanti mental kita akan jadi sendiri, mental kita akan bangkit sendiri, karena kita sudah tahu, sudah mengerti ketika kita kumat kita harus apa. Jadi teman-teman, harapan saya dengan kalian menonton video-video saya ini, kalian itu lebih terinspirasi untuk sembuh, lebih bisa menantang penyakit kalian itu untuk cepat sembuh. Jadi pikiran kalian itu, oh sudah banyak orang yang sudah sembuh, sudah banyak orang yang mantan penderita asam lambung ini bisa bekerja, bisa beraktivitas normal, bisa berkeluarga, bisa menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya. Jadi kalian itu harus membangkitkan semangat kalian itu sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu membangkitkan semangat kalian, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, video dari saya. Semoga ini bisa membantu, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.